Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama marilah panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam yang sehat walafiat, sehingga kita dapat hadir di Masjid Baitul Mu'minin untuk melaksanakan sholat Jumat berjamaah. Salawat dan salam menyampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, semoga tetap istiqomah menjadi umatnya dan mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum pelaksanaan sholat dimulai, dan beberapa informasi yang disampaikan. Yang pertama, dari Forum Komunikasi Masjid Semalak Asari atau Forkomas mengundang kita kaum muslimin dan muslimat untuk dapat menghadiri acara kajian subuh keliling atau kasuling yang insyaallah akan diselenggarakan pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan 19 Zulqa'dah 1446 Hijriah. Waktu pukul 5 sekaligus sholat subuh berjamaah sampai dengan selesai. Bertempat di Masjid Jami An-Nur, Jalan Delima 1, Blok 13 RW 03 Luar Makassari, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur. Insyaallah akan dihadiri oleh Bapak Dr. Hasiolan Nasution SK MAG. Demikianlah undangan dari Forum Komunikasi Masjid Semalak Asari. Ketua Umum Forkomas Bapak Insinyur Haji Purnama Surya, Sekretaris Umum Bapak M. Yordan. Selanjutnya kajian Ahad tanggal 18 Mei 2025 bertepatan dengan 20 Zulqa'dah 1446 Hijriah, bertempat di Masjid Jami Baitul Mu'minin. Insyaallah akan dihadiri oleh Bapak Kiai Abdul Rahim. Selanjutnya infak mengenai tromol per tanggal 9 Mei 2025 sebesar Rp4.270.000. Ada infak dari keluarga almarhumah Ibu Yuliarni binti almarhum Bapak Haji Dalimi Broto Raharjo sebesar Rp1 juta, pahalanya untuk almarhumah Ibu Yuliarni binti almarhum Haji Dalimi Broto Raharjo. Mari kita baca surah Fatihah. Kita doakan kepada para donatur dermawan yang telah membersihkan sebagian rezekinya untuk kegiatan Masjid Jami Baitul Mu'minin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menggantinya dengan lebih banyak lagi, dan juga yang tadi disebutkan untuk Ibu almarhumah Yuliarni binti almarhum Haji Dalimi Broto Raharjo. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerimanya dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Ila aratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah yang kedua, mari kita bacakan surat Al-Fatihah untuk jamaah Masjid Jami Baitul Mukminin yang sedang sakit. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi kesembuhan dan kesehatan seperti sedia kala. Juga kita doakan kepada para pendiri Masjid Jami Baitul Mukminin yang telah berpulang ke rahmatullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosanya dan masukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Juga kita doakan untuk jamaah Masjid Jami Mukminin yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga dilancarkan dalam melaksanakan rukun-rukun hajinya. Ila hadir Nabi Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Untuk khatib dan imam pada hari ini yaitu tanggal 16 Mei 2025 bertepatan dengan 18 Dzulqa'dah 1446 Hijriah, yaitu Ustadz Mujib SAG dengan tema gunakan waktu hidupmu sebaik mungkin. Alhamdulillah guru kita sudah datang kita, semoga guru kita dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya Allah Subhanahu wa taala. Waktu pada hari ini yaitu pukul 12:52. Bagi jamaah yang masih berada di rumah diharapkan segera hadir ke masjid Jami Baitul Mukminin dikarenakan beberapa saat lagi waktu itu segera masuk. Juga kepada jamaah yang lewat komunikasi mohon dinantikan sementara untuk menjaga kekhusyuan sholat kita pada hari ini. Juga yang berada di belakang mohon isi saf yang paling terdepan dahulu untuk memberi jamaah yang datang agak terlambat. Dan kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar هل
Allah Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الجزاء أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره صدق الله العظيم. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang telah menciptakan alam dan seisinya. Syukur kita sudah sepantasnya selalu terucap karena banyak anugerah termasuk nikmat tak terhingga telah Allah berikan kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, juga nikmat sehat dan sempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan berbuat baik kepada sesama. Salawat dan salam marilah kita senantiasa haturkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga semoga mengalir kepada keluarganya, sahabatnya, tabi'in dan kepada kita semuanya. Kelak di hari akhir nanti tentu kita berharap menjadi umat yang memperoleh syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa Al-Fakir mengajak kepada hadirin semua, tak terkecuali pada saya pribadi, untuk selalu meningkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ini bermakna bahwa kita harus terus berupaya sekuat tenaga untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara memacu semangat kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Taat atas perintah-perintahnya dan tunduk atas segala larangannya. Dengan begitu, arti takwa benar-benar bermakna untuk kita memiliki efek positif dan juga berubah menjadi hamba yang lebih baik lagi. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Kita perlu menyadari bahwa waktu ini terus berlalu dan tidak akan pernah kembali. Pada kesempatan yang sama, sebetulnya porsi kita makin berkurang. Itulah sebabnya penting sekali memanfaatkan waktu sebaik mungkin. Lebih-lebih tidak pernah melewatkannya, kecuali berikhtiar mempertebal keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman dan takwa adalah sebagai bekal terbaik kita di dunia sebelum kita harus kembali kepada Sang Khalik. Ada satu makalah mengenai pentingnya tidak menyanyiakan waktu. Lan tarji'al ayyam allati madat. Tidak akan pernah kembali hari-hari atau waktu yang telah berlalu. Ini adalah peringatan bagi kita semua, khusus untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya. Waktu terus mengalir,
umur terus berkurang, melewati secara sia-sia akan dapat terlunasi selamanya. Hari Jumat barangkali akan datang lagi pada minggu-minggu berikutnya. Namun Jumat hari ini yang sudah lewat tak akan pernah terulang kembali. Itulah mengapa waktu diberatkan seperti pedang, bila tak pandai menggunakannya, ia akan melukai pemiliknya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, menyadari tentang waktu yang tak akan pernah berulang, maka tidak ada pilihan lain kecuali mengisinya dengan segala hal yang bermanfaat. Hidup ini sejatinya menunggu waktu, sementara kita tidak pernah tahu kapan waktu itu akan tiba. Yang pasti usia kita terus berkurang, terkikis oleh pergantian waktu. Oleh karena itu, di sisa usia yang diberikan Allah ini, mari kita gunakan sebaik-baiknya dengan amal soleh. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh para sahabat perihal paling baik dan buruknya manusia. Kemudian Nabi Muhammad menjelaskan bahwa manusia terbaik adalah mereka yang oleh Allah diberikan umur panjang, kemudian digunakan untuk melakukan kebaikan. Sebaliknya, paling buruk manusia adalah mereka yang diberikan umur panjang, namun panjangnya umur digunakan untuk keburukan. Dalam sebuah hadis Nabi wa fi Tirmidzi anhu sallallahu alaihi wasallam annahu su'ila ayun nasi khair, qala man dhalla umruhu wa hasara 'amaluhu, qila fa ayyun nasi syarr, qala man dhalla umruhu wa sa'a 'amaluhu. Artinya dalam riwayat Imam Tirmidzi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ia pernah ditanya, siapakah yang paling baiknya manusia? Nabi menjawab, orang yang dikaruniai umur panjang dan baik atau benar perbuatannya. Ditanyakan lagi, dan siapakah yang paling buruk manusia? Nabi menjawab, orang yang panjang umurnya dan buruk perbuatannya. Dari hadis ini dapat dipahami bahwa umur yang panjang tidak hanya menjadi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga menjadi penentu kebaikan dan keburukan manusia. Mereka yang dikaruniai umur panjang, kemudian umur tersebut digunakan untuk mengerjakan kebaikan, memperbanyak ibadah, konsisten dalam ketaatan, maka termasuk golongan paling baiknya manusia. Pasalnya, mereka telah dikaruniai umur panjang dan berhasil menggunakannya untuk kebaikan. Begitu juga sebaliknya, orang yang dikaruniai umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, namun tidak ada kebaikan dalam hidupnya, justru melakukan keburukan, kemaksiatan, melanggar perintah-perintah Allah, tidak pernah menunaikan kewajibannya, maka orang ini termasuk golongan orang-orang yang buruk. Oleh karena itu, marilah kita jadikan setiap waktu yang terus berlalu ini sebagai momentum untuk merenungi hakikat umur yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudahkah tambahan umur juga menjadi perantara untuk menambah kebaikan, menambah ibadah, menambah ketaatan, atau justru sebaliknya, kemaksiatan terus bertambah dan keburukan terus dilakukan? Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam satu karya mengatakan bahwa bertambahnya umur dan kebaikan menjadi barometer kehidupan seorang. Oleh karena itu, orang-orang yang beriman akan terus bertambah kebaikannya seiring dengan bertambahnya umur. Dalam kitab Al-Latiful Ab'ari dijelaskan, al-mu'minul qa'im bi syurutil iman la yazdadu bitul umrihi illa khairan wa man kana kadzalika fal hayatu khairul lahu minal maut. Artinya, maka orang yang beriman yang menunaikan semua ketentuan iman tidak akan bertambah dari panjangnya umur selain bertambah kebaikan. Dan siapa saja yang bisa seperti ini, maka hidup dunia lebih baik baginya daripada mati. Hadirin jamaah rahimakumullah, oleh karena itu Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita semua agar senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup ini di dunia sebagai ajang untuk bertambah kebaikan. Allahumma ij'al hayata ziyaratan li fi kulli khair wal mauta rahatan li min kulli syarr. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini sebagai nilai tambah bagiku dalam semua kebaikan,
dan jadikanlah kematian sebagai peristirahan bagiku dari segala kejahatan. Itulah mengapa kita harus berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan kita akan meningkatkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kebaikan akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang berbuat kebaikan walaupun sekecil apapun akan dibalas kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pun sebaliknya, barang siapa yang berbuat keburukan sekecil apapun akan dibalas keburukannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah mencintai, Allah suka orang-orang yang berbuat kebaikan. Mudah-mudahan kebaikan yang kita lakukan akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الحق المبين. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام الأنبياء والمرسلين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقاله أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على ملائكتك المقربين وأنبيائك والمرسلين وأهل طاعتك أجمعين واجعلنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ويا كافر الذنوب والخطيئات إنك على كل شيء قدير. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروه على رزقكم ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة.